Haleluya, haleluya. Kita masuk lagi di program Yesus Penolongku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Gereja Pantekosta Indonesia, Jemaat Peniel Pontianak menyampaikan renungan firman Allah. Mari kita sama-sama akan melihat kebenaran firman Allah dengan kita awali dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat dimana kami terus ada di dalam suasana yang seakan dunia ini mencekam, tapi kami tidak pernah khawatir sebab Tuhan terus menolong kami. Berkati kami dengan firman Allah dan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan baru bagi hidup kami, semakin dekat dan percaya kepada Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah yang akan terus menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Sebab Yesus sudah dapat mengetahui, mengenal persis perjalanan kehidupan orang percaya, bahwa di saat-saat di mana setiap orang percaya berjalan di dalam dunia ini akan mengalami berbagai tantangan hidup. Nah, tantangan itu yang membuat kita menjadi rasa khawatir. Sebab itu kita akan baca kebenaran firman Allah di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 27. Matius 6 ayat 25 sampai 27, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan kehidupannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan sangat kasihi.
Kita akan belajar bagaimana kita mengenal tentang kekhawatiran. Belajar tentang kekhawatiran adalah suatu perasaan kegelisahan, ketakutan, dan bahkan atau satu keadaan yang membuat kita menjadi merasa ngeri atas kehidupan ini. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita sudah merasa takut, khawatir, merasa ngeri, merasa gelisah, merasa resah. Nah, perasaan-perasaan ini biasa muncul pada saat-saat di mana kita melihat kekhawatiran hidup di masa akan datang. Kekhawatiran akan makan, pakai, minum, dan segala yang membuat kita menjadi bingung, pikiran kita terbagi-bagi dengan segala keadaan kekhawatiran yang begitu kuat untuk mengintimidasi perasaan kita. Tapi sekali lagi firman Allah katakan, jangan engkau khawatir. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Akan hendak engkau makan adalah sesuatu yang dalam semua kebutuhan lahiriah kita. Akan hendak yang engkau minum, sesuatu yang dimana kebutuhan-kebutuhan di luar dari kebutuhan pokok itu, selain makan untuk kehidupan itu, tetapi yang terpenting di sini Tuhan mau ajar kita tentang satu kehidupan di mana kita harus terus ada di dalam satu keyakinan kepada Allah. Nah, sebab itu Paulus juga memberikan sesuatu jalan keluar. Bagaimana kita harus bisa lebih meyakini akan keberadaan Tuhan. Mari saudara, kita akan lihat di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Sama-sama kita akan baca di rumah. Dimanapun saudara berada, lihatlah firman Tuhan. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di rumah dan dimanapun saudara berada, kita diajar firman Allah untuk tidak khawatir. Tapi kita juga diajar oleh firman Allah untuk bagaimana jalan keluar untuk kita tidak khawatir. Nah, Paulus memberi nasihat yang paling sangat jitu, tepat untuk menjadikan kita terbebas dari rasa khawatir kita. Bagaimana caranya? Berikanlah permohonanmu kepada Tuhan dalam doa, dalam permohonan, serta ada ucapan syukur. Wow, banyak orang berkata, ya saya sudah berdoa, saya sudah sampaikan ucapan syukur itu kepada Tuhan, dan saya sudah menyampaikan segala permohonan itu kepada Tuhan, tetapi kenapa saya masih rasa khawatir? Nah, kita harus coba untuk dimana kita harus sampai kepada titik di rasa khawatir itu hilang. Bagaimana caranya? Kita terus berdoa, kita terus memohon, kita terus mengucap syukur. Sampai di mana di ayat 7 katakan bahwa sampai di mana Tuhan memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pikiran dan hatimu untuk terbungkus dengan damai sejahtera Allah. Maka ini dampak dari kekuatan rohani, oleh sebab kita lakukan doa yang terus menerus, permohonan yang terus menerus, rasa ucapan syukur yang terus menerus, dan sambil di mana kita terus mendapatkan titik ada damai sejahtera. Dan kadangkala sebelum mencapai ke sana ada beban-beban yang terus membuat kita tercabang di dalam fokus untuk berdoa, memohon, mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti firman Allah katakan dalam Matius 6 ayat 27 bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan kehidupannya? Nah, ini yang jadi kendala. Kadang-kala kita mau mengambil bahagian daripada beban hidup itu yang harusnya Tuhan pikul, kita
bawa di dalam pundak kita untuk kita pikul. Padahal Tuhan katakan, tidak ada yang dapat mampu untuk dapat menambahkan sehasta hidupnya di dalam segala bentuk kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Nah, kita tidak perlu untuk dapat khawatir dengan menaruh beban kekhawatiran apa saja isi dari kekhawatiranmu itu untuk saudara pikul. Tetap percaya kepada Tuhan dengan melakukan doa permohonan dan ucapan syukur. Amsal katakan, dalam Amsal 12 ayat 25 katakan, khawatir dalam hati membungkukkan orang. Nah, ini yang sering terjadi dalam perjalanan di mana kita akan masuk kepada satu kebebasan atas rasa khawatir kita, di mana Tuhan akan memberikan damai sejahtera melampaui segala akal dan menguasai hati kita. Ada indikasi-indikasi yang mengalihkan fokus hidup kita yang datang dari diri kita sendiri, yaitu keseringan manusia untuk melihat kekuatan dirinya sendiri. Membungkuk. Bagaimana kita membungkuk? Membungkuk itu adalah melihat bagaimana dirinya. Oh Tuhan, aku ini manusia lemah, manusia yang tidak mampu. Tetapi dengan keadaan-keadaan pengakuan itu, saudara tidak pernah untuk mempercayai Tuhan. Melihat dirimu sendiri, bukan melihat engkau punya kelemahan dan saja. Bukan itu saja, tetapi saudara mulai melihat ada kekuatan-kekuatan yang mungkin saudara bisa dapatkan jalan keluar. Tetapi sekali lagi, untuk kunci jawaban kita tidak khawatir adalah serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang akan menjaga, Dia yang akan menjamin atas hidupmu. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, ayat yang dapat mengunci renungan firman Allah pada hari ini, saudara tidak perlu khawatir. Dengan cara serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan sambil berdoa, memohon, mengucap syukur. Tuhan pasti akan menolong kita. Inilah program Tuhan Yesus menolong kita, maka kita akan terus dapat melihat jalan-jalan kehidupan kita akan menuju kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau sendiri yang akan memberkati. Semua pemirsa yang telah menonton channel ini diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dan bahkan Tuhan yang akan menopang segala perjalanan kehidupan mereka, kalaupun mereka sedang khawatir di dalam segala kesusahan dan bahkan terikat dengan sakit penyakit, apapun yang mengikat mereka dalam nama Yesus dilepaskan dan mereka menjadi sembuh. Sakit penyakit dilepaskan, dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, pemirsa yang sakit disembuhkan. Engkau mengalami pemulihan, dan Tuhan akan memuliakan namanya di atas kehidupanmu, di dalam kemenangan atas segala ikatan sakit penyakit dan rasa khawatirmu. Engkau akan menerima berkat damai sejahtera Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu di bagian channel berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.